Hai guys, welcome to my channel, Blessing to be blessed. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, comment, and share ke teman-teman Anda. Dan di channel ini semoga setiap kita mendapatkan berkat. Selamat menikmati ya. God bless you all. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali kita di hari ini renungan pagi. Saya berharap kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk hari ini. Kami bisa memulai hari yang baru di minggu ini ya Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berkati perenungan firman ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana yang dikatakan salah satu dari anggota tubuh kita yang memberikan dampak yang besar di dalam hidup kita. Ini hal yang tidak asing bagi setiap kita. Lidah merupakan bagian anggota tubuh kita yang tidak bertulang tetapi memberi pengaruh yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Lidah yang saya maksudkan di sini bukanlah hanya yang dipikirkan secara jasmani atau bahkan secara fisik, tetapi hal ini akan berkaitan dengan hati dan bahkan dengan pikiran kita yang mengeluarkan perkataan melalui mulut kita. Hal ini berpengaruh baik terhadap hubungan kita dengan orang lain, bahkan dapat juga berpengaruh buruk terhadap orang-orang di sekitar kita, terlebih dengan keluarga kita. Sebagai contoh, ketika kita memiliki seorang anak, kata-kata yang kita sering pakai adalah kata-kata yang positif, memotivasi, memberi semangat. Ketika mereka merasa tidak mampu, kita tidak memojokkan. Ketika mereka datang kepada kita, memberikan keluh kesah, kita tidak memberikan kata-kata yang kasar, tetapi bagaimana kita memakai kata-kata yang membangun, memakai kata-kata yang membangkitkan semangat baru bagi mereka, itu akan berpengaruh positif kepada anak-anak kita. Tetapi ketika perkataan yang kita keluarkan, yaitu perkataan yang menyakiti hati mereka, mungkin itu kata-kata kasar, mungkin itu kita memojokkan mereka, atau bahkan mencaci maki mereka, maka itu akan menghancurkan hubungan kita dengan sesama kita, terlebih dengan keluarga kita. Di dalam Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ketika ada luka, ketika ada sakit di bagian tubuh kita, perkataan itu seperti madu. Ketika sakit hati terjadi, ketika kata-kata yang kita pakai menyenangkan, membangun, mengobati luka-luka itu, maka pemulihan terjadi di dalam sebuah hubungan, baik itu antara orang tua, anak, suami, istri. Ketika kata-kata yang menyenangkan, manis, seperti sarang madu dikatakan, ketika itu yang kita pakai, kita tidak berkata kasar, tetapi bagaimana kita membangun hidup rukun, itu akan menyembuhkan luka-luka yang kita alami. Tetapi jika sebaliknya yang terjadi, maka itu akan melukai hati. Kembali dikatakan di dalam firman Tuhan, Amsal 15 ayat 4. Jika dikatakan di dalam firman Tuhan ini, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Bapak Ibu Saudara, kembali di sini lidah lembut yang dimasukkan di sini adalah perkataan kita yang lembut, itu akan memberikan kehidupan di dalam keluarga kita. Tetapi ketika lidah kita curang, berkata-kata kasar, melukai, maka itu akan menyakiti baik itu anak, istri, suami, orang tua kita. Tetapi diingatkan oleh firman Tuhan, hati-hati dengan menggunakan lidah, menggunakan perkataan, karena melalui itu semua bisa mendatangkan berkat, tetapi bisa sebaliknya mendatangkan kutuk. Dari lidah kita bisa menjadi berkat bagi orang, tetapi melalui lidah dan perkataan kita, kita juga bisa
menjadi orang yang jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah saudara dan saya di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di situasi yang kita hadapi, di dalam permasalahan yang sedang terjadi, bagaimana kita menggunakan perkataan dan lidah kita ini? Apakah mendatangkan berkat atau justru kutuk? Mari sama-sama dari saat ini kita bersama-sama berhati-hati menggunakan perkataan dan lidah itu, karena itu akan bisa membangun keluarga kita atau justru sebaliknya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita membangun keluarga kita hidup rukun, hidup indah, bahkan hidup saling mendukung satu dengan yang lain. Biarlah renungan hari ini menolong kita untuk bisa mempergunakan perkataan yang membawa berkat di dalam setiap kehidupan kita bersama di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.